Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Corolla. Oke, di kesempatan kali ini saya ditemani Bos Miko alias Koko. Asli orang Jogja ya, nggak ada campuran Cina. Oke Om, sehat ya? Alhamdulillah Om sehat. Oke, di kesempatan kali ini saya bakal nge-review liftbacknya Om Koko nih, Om Miko. Tuh di depan tuh kelihatan ya. Jadi Om Miko ini spesialis twin cam nih. Kenapa suka banget sama twin cam nih Om? Ya karena perawatannya mudah, simple, sama mesinnya tuh bandel Om. Oke, ya, tahu sendiri ya. Ini Om Miko ini udah gonta-ganti twin cam udah berpuluh-puluh kali nih. Karena memang jual beli. Jadi kalau ada di sini teman-teman semua yang tertarik mau cari twin cam pasti ada di sini ya. Di kesempatan kali ini stoknya liftback ya? Iya Om, liftback tahun 90. Tahun 90 Gen 2. Katanya Gen 2 ini langka ya? Langkanya itu kenapa ya kalau tahu? Ya kurang tahu juga itu, tapi teman-teman liftback lover katanya itu kalau yang Gen 2 barangnya langka. Maksudnya di peredaran di jalan itu udah sangat langka itu. Udah jarang kita temui ya di jalan ya. Dan yang Gen 2 itu harganya memang lebih tinggi ya dibanding Gen 1. Iya. Itu sebenarnya yang membuat menarik Gen 2 itu pada apanya sih? Ya tampilannya kan sporty gitu loh Om. Terus bumpernya Gen 2 sama Gen 1 kan beda. Bumper Gen 2 itu kayak punya Sprinter kalau di luar negeri itu katanya loh. Oke, jadi nanti saya bakal review secara detail ya supaya teman-teman tahu kalau mau beli twin cam apa aja yang perlu dicek, dan kalau tertarik sama Gen 2 punya Om Miko boleh banget di calling ya, Japri biar tambah mesra. Andre Taulani itu setahu saya suka liftback dari bodi belakangnya yang agak semok gimana gitu nih. Kalau Om Miko nih suka twin cam dari apanya? Ya emang bentuknya itu sporty, tapi ya kalau saya sukanya itu karena langka dan harganya masuk. Iya, namanya juga bakul ya. Tentu kalau harga masuk langsung tas-tas. Satset. Yuk, nggak usah kelamaan kita review ya twin cam liftbacknya. Tapi nanti kalau ada yang tertarik sama ini adiknya nih, Grid Corolla, ini tahun berapa ini Om? Tahun 95 SEG. Tahun 95 SEG. Nah, untuk harganya boleh banget ya langsung calling. Nomor saya ada di deskripsi. Yuk kita review liftbacknya. Teman-teman semua, di kesempatan kali ini bakal saya review nih mobil twin cam liftback punya temen nih. Dan mau dijual nanti kalau ada temen di sini yang mau minang boleh banget nih. Jadi bisa sebelum datang ke sini ya. Jadi bakal saya review secara detail, dan ini twin cam liftback Gen 2 ya. Ini mobil agak langka nih. Jadi udah susah nyarinya. Sesuai dengan harga ya. Harganya jadi lumayan tinggi sih. Oke. Seperti yang sering saya katakan, kalau lihat mobil tentu pandangan pertama pada kondisi tampilannya ya. Ini tampilannya seperti ini. Kita lihat sekelilingnya. Cat masih ori ya. Jadi agak sedikit memutih nih. Belum ada bangunannya. Oke, kita lihat, memutar dulu teman-teman. Lihat bodinya. Kalau kita lihat bodinya suka, baru lihat yang lain. Kalau dari penampilannya kita nggak suka, tentu males ya ngecek yang lain. Oke, tapi ini menurut saya masih cukup mantap lah, karena kondisi bodi masih ori dan utuh nih, memutar. Nah ini agak sedikit tebal yang ini, tapi yang pintu-pintu masih utuh. Sekarang kita lihat lantainya ya teman-teman ya, karena lantai juga sangat berpengaruh pada kenyamanan dalam berkendara nih. Oke.
Nah, ini kita lihat kondisi lantainya ya teman-teman ya. Ada keropos sedikit nih di bawah kemudi, ke bawah setirnya. Tapi nggak masalah, ini cuman sedikit aja nih. Oke, yang lain utuh ya. Nah, ini juga ada sedikit di belakang tapi belum nyampe bolong ya teman-teman ya. Biasa sesuai usianya twin cam. Karena kalau nyari yang bener-bener utuh tentu harganya jauh bisa di atas yang lebih muda. Ini kalau menurut saya masih masuk lah. Oke, setelah lihat lantainya, kita lihat penampilan mesin ya. Oke, sebelum di mesin, kelemahan liftback ya pada suspensi bagasi ya, atau ini saya buka nih. Ini ya, ini cuman ada satu liftback itu keseringan ini udah pada mati ya. Jadi menurut saya wajar nih kalau ininya udah rusak, udah nggak kuat. Pasang pakai punya Grand Max bisa nih. Nah, ini untuk bagasinya masih cukup rapi ya. Tuh. Ini insyaallah. Nah, ini tutup ini biasanya udah pada hilang, kelihatan dalamnya sana. Tapi ini benar-benar masih utuh ya. Ini tombol lampunya, dan lampunya juga masih nyala ya. Jadi masih cukup nyaman lah bagasinya. Nah, ini teman-teman, ini keseringan bagian talangnya sini tuh keropos ya, punya twin cam seperti punya saya kemarin. Banyak banget yang keropos ya, hampir menyeluruh. Tapi ini benar-benar utuh nih, utuh memutar. Kita lihat sebelah kanan ya, ini agak memutih. Ini kemarin ini sempat dicat ulang ya. Ini ya kaca depan, kalau punya saya kemarin udah di sealer, ini benar-benar masih utuh ya. Ya, buat pertimbangan masalah harga kalau tertarik nanti buat hitungan. Tapi ini masih tipis ya, kelihatan voksinya. Sebagian udah pada tebel nih, kayak punya saya tuh udah lumayan. Tapi ini masih deng-deng ya, termasuk masih tipis nih. Tapi yang belakang udah di sealer. Memang rata-rata twin cam tuh udah pada sealeran kayak gini ya. Kemarin sempet tanya di tukang cat, sekitar 500-an buat benerin ini, tapi nggak ada masalah. Cuman kayak gini gampang lah. Tapi yang pasti untuk keseluruhan masih mantap. Oke, untuk body cukup ya teman-teman. Sekarang kita lihat dalamnya ya. Nah, ini dalamnya masih ori ya, jok-joknya masih ori semua nih. Gen 2 sama Gen 1 tuh bedanya ini ya, lebih halus yang Gen 2 ya. Ini joknya ini. Kalau Gen 1 tuh kayak kasar-kasar gimana gitu, yang pasti beda lah. Oke, ini jok masih utuh semua tanpa ada sobek dan masih ori. Oke. Dan kita lihat pilar A atau pilar yang paling depan nih, masih utuh ya. Duh, agak lag-lag nih. Nah, biasanya kalau sileran, bentar teman-teman, ngepasin kameranya nih. Nah, bagian sini tuh kelihatan ya. Nah, pokoknya bagian kaca. Nah, bagian sini ada yang sebagian di sealer ya. Jadi kalau ngecek harus lebih teliti, bisa kita lihat. Tapi ini benar-benar masih utuh ya, jadi nggak ada bocor. Oke, ini yang sebelah kiri, yang sebelah kanan juga masih utuh, cuman mau saya videoin blacklight, nggak kelihatan teman-teman dari cahayanya. Oke,
Untuk pilar B atau tengah yang C juga masih utuh dan tertempel rapi ya teman-teman ya, karena sebagian ada yang apa itu gampang lepas gitu ya, karena memang twin cam udah cukup tua ya, udah umur ya, jadi wajar. Tapi ini masih benar-benar kenceng teman-teman, jadi saya rasa masih cukup nyaman di dalamnya. Untuk dashboardnya nih, dashboardnya juga masih utuh ya, masih rapi, kenceng. Karena sebagian ada yang agak apa itu menguning, kayak kekuning-kuningan gitu loh teman-teman, tapi ini masih bersih, kelihatan bersih tuh, cuma mudar sedikit wajar lah, tapi yang lain masih benar-benar bagus nih. Ini masih rapi, kenceng juga semua. Nah, untuk pintu-pintunya sekarang teman-teman. Nah, ini untuk pintunya yang sebelah kiri masih utuh dan kenceng ya. Nah, karena sebagian udah ada yang ininya agak keluar ya. Ini masih kenceng. Nah, ini juga masih rapet. Kalau ini cuman apa itu cetetannya mungkin lepas, tapi nggak ada masalah. Ini ada baut, jadi masih cukup kenceng, rapi. Ini juga masih rapi ya sebelah kiri. Nah, untuk pintunya ya teman-teman ya, benar-benar masih utuh nih. Yang sebelah kanan, nggak cuma sebelah kanan sih, kanan kiri masih utuh semua nih. No kropos-kropos nih, no bocor-bocor. Biasanya yang bagian sini nih meletus-meletus itu ya, dan banyak dempul. Ini benar-benar utuh nih, dengar ya, dari suaranya masih utuh ya. Nah, sekeliling sini biasanya juga kan semua teman-teman, keempat pintu masih utuh. Nah, nih dari bawahnya nih masih utuh semua. Jadi ini mobil menurut saya masih mantap lah, sesuai harga ya. Untuk bodi udah masuk ya, ini cuman ada sedikit lem, tapi nggak ada masalah ya. Ini semua fungsi nih, power windownya. Kalau untuk bodi, untuk interior dirasa udah masuk, baru dah kita cek mesinnya. Oke, sekarang kita cek mesinnya yuk teman-teman. Ada yang kelupaan nih, yang membuat twin cam liftback Gen 2 itu mahal nih pada tampilan depannya ya, terutama pada bagian bumpernya nih. Ini untuk harga bumper depan ini bekas ya, kisaran 3 jutaan, bahkan ada yang 4 juta lebih nih teman-teman. Karena memang menurut saya cakep sih bumpernya. Misal ada yang mau nuker sama punya saya juga mau banget nih. Kadang sebagian yang body apa itu lampu depannya diganti yang wagon face, atau itu apa bumpernya juga keseringan diganti yang punya ini ya, punya liftback Gen 2. Memang Gen 1 sama 2 tuh bumper bagian depan beda ya, sama lampunya kalau Gen 1 tuh apa, ini persegi ya, ini enggak mencos kayak gini. Nah, ini yang bikin mahal dan jadi incaran nih. Jadi Gen 2 itu memang agak langka ya. Oke, ini bumpernya bener-bener masih utuh ya, tapi kemarin udah sempet dicat ulang biar lebih cakep. Nah, biasanya yang bagian sebelah sini tuh agak mana gitu, tapi ini masih utuh ya. Ini sennya juga masih bening ya. Oke, untuk bodi dan interior udah cukup ya. Oke, kadang ada yang sebagian nih yang ini nah, inner fendernya ini sebagian udah ada yang nggak ada gitu loh. Kalau ini masih utuh nih, keempatnya masih utuh semua, jadi masih kelihatan rapi ya. Oke, sekarang kita lihat
pada bagian mesin nih, penampilan mesinnya nih. Tentu sebelum dinyalain kita lihat penampilannya ya, karena sebagian orang tuh nilai mesin tuh dari tampilannya. Ada yang suka yang bersih, ada yang penting mesinnya halus tapi kondisi banyak oli nggak ada masalah. Nah itu tergantung kita ya, tapi kalau menurut saya yang pasti ya kalau bisa bersih dan mesin halus. Tapi nggak ada ya, jarang yang seperti itu. Bukan nggak ada, tapi emang jarang. Oke, ini mesin kalau menurut saya masih cukup rapi ya dan bersih ya. Nggak kelihatan ada oli rembes. Kita lihat agak ke bawah nih. Nah, ini ada rembes sedikit dari speedo kilometer ya. Jadi nggak ada masalah nih. Itu sealnya murah itu. Cuman berapa. Untuk power steering aman ya, nggak ada rembesan ya. Kanan kiri aman. Oke teman-teman, nih kita teliti memutar. Ini ada AC nya, cuman fan belnya nggak ada nih, fan bel AC. Jadi AC nya ini off ya. Tentu kita perlu servis ke tukang AC. Nah untuk mastiin masih mau nyala apa enggak, bisa kita pasang fan belnya ya. Ya kalau mau dapet langsung pakai bisa lah, yang penting sesuai harganya, nanti bisa dirembuk. Jadi ini fan AC nya nggak ada, tapi udah ini saya putar-putar ini nggak ada ngorok ya, maksudnya lakarnya aman. Jadi nggak ada masalah. Mungkin kemarin yang jual tuh malas benerin, atau memang karena nggak dingin terus dilepas, atau cuman rusak ini tensioner yang ini ya. Ini ada kayak cuman laker yang halus itu bagian sini, cuman ini udah nggak ada. Mungkin karena itunya yang rusak, terus nyariin atau malas nyariin, jadi malah fan belnya dilepas. Sampai sekarang sampai dijual mobilnya gitu. Oke, jadi ini AC off ya. Untuk power steering aman, untuk keseluruhan masih menarik menurut saya. Sekarang kita nyalain mesinnya yuk. Oke teman-teman semua, sekarang kita lihat kondisi mesinnya ya. Kita nyalain nih. Nih, cek sering ya. Dan RPM nya stabil nih, di angka 800 ya. Oke, ini masih cukup nyaman. Dan setirnya juga nih nggak ada speleng ya, masih kenceng. Oke, sekarang kita dengerin nih suara mesin. Ini ya teman-teman ya, mesinnya langsung halus nih. Biasanya kan kalau twin cam tuh baru dinyalain kemrecek ya suara klepnya ya. Tapi untuk ini silinder kop masih bener-bener halus, masih nyaman. Oke, jadi saya rasa ini mesin bener-bener masih sehat nih. Bentar ya, nanti kita geber kalau udah agak panas. Cuman ini nggak ada selang filternya itu nggak ada, tapi nggak ada masalah ya. Oke, dan untuk engine mounting aman ya, karena engine mounting tuh bisa dilihat dari goyangan mesin teman-teman. Ini bener-bener anteng ya, sama sekali nggak goyang. Oke, coba kita gas nih. Masih halus ya.
Kalau ada masalah pada mesin biasanya ketika dicas ada kemeletek atau suara-suara lain, tapi ini benar-benar halus. Oke, kita lihat di knalpotnya ya. Nih, suaranya bener-bener di belakang ya. Maksudnya gini teman-teman, mesin yang waras itu suaranya itu jadi satu di belakang, maksudnya di knalpotnya. Kita tanpa dengerin mesinnya, kita dengerin suara knalpotnya pun sebenarnya udah kelihatan. Oke, dan ini tadi ya, biar teman-teman yang awam dan belum tahu biar lebih tahu ya, kita dengar suara mesinnya juga dengar knalpotnya. Nggak ada letupan cet atau kadang-kadang ada cet, enggak. Ini stasionernya stabil ya. Oke, nah untuk kaki-kakinya tentu kita perlu coba jalan ya. Jadi kalau udah tertarik dari review ini boleh dah, ini twin cam di Pinang ya. Kalau untuk nyobain kaki-kaki ya harus kesini langsung, tapi menurut saya kalau dilihat dari penampilan udah pasti nyaman nih kaki-kakinya. Oke, untuk rodanya ini standar ya, dan dikasih wheel dop. Oke teman-teman semua, dan ini lampu belakang. Keseringan punya twin cam, entah liftback atau limited, keseringan udah pada ini ya, lumutan di dalam ini karena air masuk. Tapi ini benar-benar masih utuh ya teman-teman ya, dan ini orinya. Oke, Gen 2 itu udah susah ya nyarinya, dan ini saya jual dengan harga bisik-bisik ya. Japri aja, nomor saya ada di deskripsi. Oke, semoga pecinta Corolla terutama yang baru nyari liftback boleh banget nih dipantau, dan saya ngomong sesuai kondisi ya, nggak mengada-ada kayak bakul, enggak. Saya ngomong apa adanya. Oke teman-teman semua, salam satu Corolla sejuta saudara. Terima kasih.